memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan sedikit sharing-sharing Ibu materi mengenai Darmaji, dapur makanan bergizi. Mungkin ibu-ibu terpikirnya Darmaji itu dahar 5 mawahiji bangitannya punya. Ku mahasiswa PLP Universitas Siliwangi bade disampaikan bahwa Darmaji teh dapur makanan bergizi. Satu acana punten Bapak Ibu, pami bahasana campur-campur, aya Indo, aya Sunda, pami lebih enak pangitannya Bu dicampur-campur saalin yuk sawios Bapak Ibu. Nah, mahasiswa PLP Universitas Siliwangi yang sedang PLP ini beranggotakan 12 orang. Tetapi untuk di tim Darmaji ini terdiri dari Nadia Amalia, Tasya Tesnasi, Fatima Rosofira, dan juga saya sendiri Amelia Padilla Putri. Nah, di sini materi yang pertama yang akan saya sampaikan itu mengenai data angka stunting di Kabupaten Ciamis. Nah, ibu-ibu sudah dengar juga ya, stunting itu apa sih ibu-ibu? Kekurangan gizi ya Bu, kondisi tumbuh kembang anak yang memiliki yang diakibatkan dari kekurangan gizi kronis. Tadi juga sempat nih dibahas sama Bapak Jafar mengenai stunting. Nah, di sini juga saya memaparkan mengenai data angka stunting khususnya di Kabupaten Ciamis. Nah, berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia, Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting sebesar 21,6 pada tahun 2022. Artinya, hampir seperempat balita Indonesia mengalami stunting. Tetapi pada tahun 2001 itu sebanyak 24,4%, berarti terjadinya penurunan angka stunting. Nah, kalau data angka stunting di Jawa Barat itu sebanyak 27,6. Nah, khususnya di Kabupaten Ciamis itu tercatat dengan prevalensi balita stunting mencapai 18,6%. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, izinkan saya untuk menampilkan video mengenai stunting. Mungkin kepada Teteh bisa dipersilahkan. Berikan baik ada makanan tambahan dan kelihatan nggak sih serapnya Bu pangitannya tengah tingali. Nah, dina video tersebut menerangkan bahwa stunting itu ternyata dapat dicegah nih ibu-ibu. Nah, pencegahan ini bisa didapatkan dengan balita mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, nutrisi yang baik ini didapatkan dengan balita mengonsumsi makanan bergizi dan juga seimbang. Hal tersebut juga membuat pemerintah membuat program mengenai DASHAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, Dapur Sehat Atasi Stunting ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dengan cara mengoptimalisasi sumber daya pangan lokal dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting di tingkat desa atau kelurahan. Nah, di sini ini ada mengoptimalisasi sumber daya pangan lokal. Misalnya di Desa Mangkubumi ini banyak membudayakan menanam seperti bayam untuk anak-anaknya bisa untuk mengonsumsi bayam seperti itu. Selanjutnya, nah, kegiatan program Dapur Sehat Atasi Stunting ini juga meliputi program pemberian makanan tambahan atau PMT bagi balita yang memiliki gizi kurang, dan juga program DASHAT ini juga melaksanakan program edukasi mengenai makanan yang sehat dan mempunyai kandungan gizi sehingga ibu dari balita tersebut dapat memberikan makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya setelah dilihat-lihat bahwa DASHAT itu sangat-sangat berpengaruh terhadap angka stunting, kelompok kami itu terinspirasi untuk membuat program yaitu Darmaji, Dapur Makanan
bergizi. Darmaji merupakan program yang diusulkan oleh mahasiswa PLP Universitas Siliwangi pada tahun 2023 yang bekerjasama dengan Dinas P2KB P3A Kabupaten Ciamis. Nah, Darmaji ini dilaksanakan dengan kegiatan penyuluhan dan demonstrasi terkait dengan PMT atau pemberian makanan tambahan kepada ibu yang memiliki balita. Nah, setelah kegiatan penyuluhan ini, saya akan kasih sedikit informasi nih Bu, bahwa yang depan ini itu akan ada demonstrasi terkait dengan rolade bayam. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Darmaji dapur makanan bergizi untuk pengisian instrumen evaluasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini Ibu kabarnya hari ini? Baik Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum memberikan materi mengenai Darmaji dapur makanan bergizi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari tim saya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya Ibu kalau misalnya bahasanya campur-campur Sunda Indonesia. Boleh tidak Bu seperti itu? Boleh. Nah, mungkin sekarang saya akan memperkenalkan anggota tim dari Darmaji. Yang pertama itu ada Nadia Amalia, ada Tasya Tresnasi, dan juga ada Fatimah Rosafira, dan juga saya sendiri Ibu Amelia Padilla Putri. Nah, mungkin untuk materi yang pertama itu mengenai data angka stunting di Kabupaten Ciamis. Sebelumnya ibu-ibu udah tahu belum stunting itu apa Bu? Udah, ini ibu-ibu udah tahu mungkin ya stunting itu apa? Stunting itu kondisi gagal tumbuh kembang anak yang diakibatkan dari kekurangan gizi kronis yang sehingga anak tersebut mengalami gagal pertumbuhan dari anak-anak sampai dewasa. Nah, di sini berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia atau biasa disebut dengan SSGI Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting sebesar 21,6% pada tahun 2022, yang artinya hampir seperempat balita Indonesia mengalami stunting pada tahun lalu. Namun demikian, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 2021 yang diperkirakan mencapai 24,4%. Nah, sedangkan data angka stunting di Jawa Barat itu sebanyak 27,6%. Banyak banget ya Bu, lumayan banyak ya. Nah, khususnya di Kabupaten Ciamis itu tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi balita stunting mencapai 18,6%. Nah, mungkin Teh boleh selanjutnya. Nah, sebelum ke materi yang lain, ini saya akan menampilkan, ibu-ibu izin menampilkan ya, ini untuk video mengenai stunting. Mungkin kepada Teteh dipersilakan. Baik secara fisik maupun mental. Ibu bahwa di video tersebut ternyata membahas tentang stunting ya ibu. Ternyata stunting itu dapat dicegah dengan balita mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, nutrisi yang baik ini bisa didapatkan dari makanan-makanan yang sehat dan juga bergizi. Nah, oleh karena itu pemerintah membentuk program DASHAT, yaitu Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, DASHAT ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dengan cara mengoptimalisasi sumber daya pangan lokal dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting di tingkat desa atau kelurahan. Maksudnya di sini adalah mengoptimalisasi sumber daya pangan lokal, berarti makanan-makanan yang dibuat itu disesuaikan dengan potensi-potensi yang ada di daerahnya. Misalnya di sini di Dewasari, khususnya di Dusun Cidewa, mungkin misalnya di KWT-nya sedang ada bayam atau sedang ada sawi, maka ibu-ibu dapat memberikan makanan dari potensi lokal tersebut. Nah, selanjutnya Teh. Nah, di sini juga kegiatan program Dapur Sehat Atasi Stunting ini terdiri dari dua program, yaitu yang pertama ada program pemberian makanan tambahan atau biasa disebut dengan PMT,
dan juga melaksanakan program edukasi mengenai makanan yang sehat dan mempunyai kandungan gizi sehingga ibu dan balita dapat memberikan makanan yang bergizi. Nah, setelah kelompok kami atau tim dari Darmaji ini melihat bahwa dasar itu sangat-sangat luar biasa untuk menurunkan angka tingkat stunting, maka kelompok kami membuat program yaitu Darmaji, Dapur Makanan Bergizi. Nah, Darmaji ini merupakan program yang diusulkan oleh mahasiswa PLP Universitas Siliwangi pada tahun 2023 yang bekerjasama dengan Dinas P2 KPP 3A Kabupaten Ciamis. Nah, kegiatan Darmaji ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan dan juga demonstrasi terkait pemberian makanan tambahan. Nah, kepada ibu yang memiliki balita. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf ibu bila ada sedikit bahasa yang kurang mengenakan. Sekian dari saya. Cegah stunting, tolak stunting, lingkungan bersih. Cegah stunting, tolak stunting, berstimulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ibu atas terangnya aya nama PMTT naon, stunting kumaha, data stunting sareng cara pencegahan kangge anu ngarurang kali anu GPM. Nah, kata acana panginten ieu ngadugikeun deui ibu bilih aya nu hilap geuning. Abi Amelia Fadila Putri dan saya Nadia Amalia. Nah, di sini mungkin ibu hapuntengannya ibu bapak ieu bahasana campur-campur Indo Sunda. Bayam demonstrasi mi rolade bayam. Uninga panginten ya ibu rolade nu kumaha bu? Uninga. Nah, panginten abi teh hoyong nyuhunkeun bantuan satu orang ibu kangge kapayun. Satu orang kangge kapayun. Ayo ibu. Panginten satu acan ka demonstrasi ieu anu bade masak teh kedah nganggo sarung tangan ya ibu. Pami di bumi mah tiasa cuci tangan terlebih dahulu. Nah, panginten di dieu mah ngangge sarung tangan biar menjaga kebersihan. Di dieu teh alatna teh ada kompor gas, ada panci kukus, ada talenan, ada pisau, ada mangkok, ada piring, ada pisau. Terus ada alat pengaduk. Nah, untuk bahannya yang pertama itu ada bayam ibu-ibu. Nah, bayam ini udah direbus terlebih dahulu lalu dipotong-potong. Nah, bayam ini bermanfaat untuk melancarkan sistem pencernaan anak, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga memelihara kesehatan kulit. Nah, selanjutnya ada wortel. Nah, wortel ini bermanfaat untuk meningkatkan pencernaan, memperkuat daya ingat. Nah, selanjutnya ada telur. Telurnya hanya dibutuhkan satu butir. Satu butir itu untuk 250 gram atau seperempat dari daging ayamnya. Terus ada pelengkapnya nih ibu-ibu, ada bawang putih. Iya, dan juga ada bawang bombay. Nah, selanjutnya teh ada daging ayam. Nah, daging ayamnya itu bisa digiling ataupun bisa dicincang-cincang terlebih dahulu buat ia halus. Nah, selanjutnya nih teh ada tepung terigu. Nah, tepung terigu. Tapi tepung terigunya cuma 1 atau 2 sendok aja buat perekat roladenya. Nah, selanjutnya ada telur yang udah didadar, Ibu. Telurnya digoreng terlebih dahulu, langsung dibuat seperti ini, Ibu. Nah, udah siap teh, Ibu? Siap. Nah, untuk cara yang pertama itu kita campurkan semua bahan. Yang pertama itu ada daging. Ada daging. Nah, mari kita campurkan ya. Ada wortel. Nah, kita masukkan wortelnya. Nah, terus ada bawang putih, bawang bombay. Nah, selanjutnya apa nih teh? Nah, terigu. Terigu. Nah, secukupnya aja. Tuh, nah. Dilanjut sama telurnya teh. Nah. Bayamnya itu tidak dimasukkan terlebih dahulu karena untuk mempercantik tampilan bukan nanti di roll ya Bu, digulung. Kan pami mohon ketingali geningan aya nu hejo-hejo nah mohon. Nah, sekarang diaduk Ibu. Nah,
aduk semua adonan yang sudah dicampurkan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita ambil daun pisang. Nah, telur dadar tersebut ditaruh di atas daun pisang. Nah, selanjutnya adonan dapat diratakan di atas telur. Oke, demonstrasi di orang arek. Nah, itu diratakan ke semuanya biar kebagian. Sampai bayamna disimpan di tengah-tengah ibu. Buat mempercantik juga pada akhirnya, nanti kan ada bayamnya di tengah gitu menonjol hijau. Jadi biar menarik ke anak-anaknya, ini apa ya hijau-hijau gitu sama anak nate. Selanjutnya itu tinggal digulung ibu seperti sushi atau apa ya, digulung-gulung, kimbab, digulung-gulung. Darlung. Terus dilajengkan ku digulung ngangge daun pisang. Sapertos ngadamel lontong ibu-ibu ninga tadi gulungna sapertos lontong. Selanjutnya itu dibantu sama tusuk gigi. Atau rengsenya ibu sapertos kieu akhirna. Nah, terus biasa dilebetkan ke panci kukus. Nah, dikukusnya itu selama kurang lebih 20 menit ibu-ibu. Ayeuna lanjut ke sosialisasi display.